Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Riset Bantok. Di video kali ini, saya akan men-share pengalaman pribadi saya dengan Yamaha Vixion NVE 2016. Jadi, beberapa hari kemarin saya ngerasain kok setiap bawa motor, si motor berasa oleng ya. Nah, saya belum tahu nih penyebab awalnya kenapa teman-teman. Cuma saran dari beberapa mekanik itu ada yang menyarankan komstirnya kena atau bearingnya kena. Cuma saya masih penasaran nih, apa sih sebenarnya penyebab olengnya di Yamaha Vixion ini. Yuk kita simak videonya bareng-bareng teman-teman. Oke, dari dua dugaan awal. Pertama kita cek komstirnya apakah oblak enggak dengan cara mendorong kedua shock breaker ke depan dan ke belakang. Apabila tidak ada terasa oblak, berarti komstir aman. Setelah itu kita cek analisa yang kedua, yaitu bearing. Apakah bearing atau lahernya oblak dengan cara menggoyangkan ban apabila terasa oblak. Nah, ini terasa oblak teman-teman. Ternyata yang menyebabkan motor saya oleng ternyata bearingnya. Dari pengecekan kedua terlihat bahwa bearing sudah oblak dan harus diganti. Oke, langsung saja. Karena yakin bearingnya yang rusak, bisa kita bongkar bannya dengan menggunakan kunci pasring 17 dan 19. Dan untuk membuka bearingnya kita memerlukan SST untuk mengeluarkan bearing dari rodanya. Oke, langsung saja kita buka menggunakan kunci pasring 17 untuk melepas roda. Setelah baut terlepas, lepaskan pula as roda dan buka secara perlahan ban yang akan kita lepas. Seperti terlihat mudah, namun harus dengan tetap hati-hati ya teman-teman setiap kita mengerjakan pekerjaan apapun. Nah, setelah roda bisa kita lepas, baru kita bisa cek analisa awal kondisi bearing atau laher rodanya. Dalam sekilas mata, untuk kondisi bearing sih seperti tidak terlihat kerusakan. Nah, tapi kita akan cek menggunakan as roda dengan cara menggoyang, menggetarkan ke dalam lubang laher. Nah, dan terasa bergetar teman-teman seperti di analisa awal, dan kemungkinan fix ini bearingnya yang oblak. Oke, untuk melepaskan bearing kita pertama-tama harus melepaskan cover atau boot pelindung laher yang ada di dalam dengan menggunakan obeng min. Congkel dengan perlahan ya teman-teman sampai terlepas dari dudukannya. Untuk cover atau bootnya sendiri ada dua, sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, setelah terlepas barulah kita harus membersihkan dahulu kondisi bearingnya dengan memanfaatkan obeng min bisa, supaya pada saat proses pelepasan jalur tidak terhambat atau terganggu oleh kotoran yang ada.
Sedikit tips dalam pelepasan lahar atau bearingnya, kita bisa memanfaatkan pelumas oli mesin ataupun yang lain, sehingga dalam proses pelepasan bearing akan menjadi mudah untuk dilepas teman-teman. Siapkan juga SST untuk membuka laharnya. Oh ya, untuk tracker atau SST-nya itu bebas ya teman-teman, tidak mesti harus sama dengan apa yang saya punya. Tergantung kalian menggunakan merek dan model apapun, yang penting bisa membuka bearing. Oke, lanjut pasang. Setelah itu SST yang sudah kita siapkan ke dalam lahar. Pasang dengan tepat ya teman-teman. Setelah SST terpasang, barulah kita bisa mengencangkan SST-nya dengan menjepit menggunakan kunci Inggris dan memutar kepala bagian atas menggunakan kunci 19 ya teman-teman. Seharusnya dikarenakan kunci 19 passring yang sedang dipakai, maka kondisi darurat kita pakai kunci 21. Setelah itu barulah kita pasang alat untuk mengangkat lahar dari dudukannya. Putar searah jarum jam. Setelah kencang, barulah bisa kita hentakkan ke arah atas bagian SST-nya. Lalu secara perlahan lahar pun bisa terlepas teman-teman, dan bagian dalam bisa kita keluarkan satu persatu. Setelah itu bearing di bagian sisi yang lain kita lepaskan pula teman-teman. Lakukan dengan hati-hati supaya pengerjaan tetap aman dan selamat. Setelah itu bersihkan dan kasih stempet atau grease di dudukan bearingnya, supaya pada saat pemasangan bearing baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan bearing yang kita pakai merek NSK dengan kode 6301DU untuk Yamaha Fiction NVE 2016. Untuk di beberapa motor kode bearingnya berbeda. Pastikan sebelum membeli kodenya harus dicek dulu teman-teman, supaya tidak salah beli. Setelah itu barulah kita bisa pasang bearing yang baru dengan menggunakan dan memanfaatkan bearing yang lama sebagai tumpuan untuk memukul mendorong ke dalam dudukan. Bisa memanfaatkan palu untuk mendorongnya teman-teman. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati ya. Dan untuk memastikan bahwa bearing sudah masuk ke dalam dudukannya, bisa didorong menggunakan kunci soket. Setelah itu masukkan kembali bearing sebelahnya. Pastikan dudukan dalam kondisi bersih dan terlumasi grease ya teman-teman. Setelah itu masukkan dengan perlahan menggunakan palu dan bearing lama sebagai tumpuan. Lakukan dengan hati-hati dan aman. Setelah semua bearing terpasang, barulah kita pasang kembali boot atau cover bearing pada tempatnya. Pastikan bersihkan dahulu cover boot apabila terdapat kotoran tanah
debu dan lain-lain yang melekat di cover atau bootnya. Setelah bersih, barulah kita pasang kembali. Sebelum kita pasang di motor, kita harus coba dulu teman-teman dengan menggunakan as rodanya, apa sudah pas atau masih sama oblak atau tidaknya. Baik, setelah semua aman, baru kita rakit kembali roda ke dalam motor. Dan pasang as roda menggunakan kunci 17 pas atau ring. Setelah semua terpasang dengan aman, jangan lupa di akhir pengerjaan lakukan juga double check atau pengecekan ganda untuk memastikan bahwa apa yang kita bongkar, apa yang kita pasang sudah baik dan sudah benar, supaya dalam berkendara selalu dalam keadaan aman dan selamat, baik bagi pengendara dan kendaraannya itu sendiri. Oke teman-teman, sekian pengalaman dari cerita saya. Semoga apa yang saya dapatkan di pengalaman kali ini bisa bermanfaat, berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman, untuk mengembangkan channel kedepannya. Terima kasih.